Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, Bu. Oke. Oke, baik, kalau gitu saya mulai saja ya. Oke, ini udah 30 orang yang gabung. Oke, jadi karena kemarin saya nggak masuk, jadi hari ini akan saya double untuk 2 kali pertemuan ya. Yang pertama, untuk mata kuliah pengantar teknik industri, kita akan membahas tentang yang namanya manajemen proyek. Di mana nanti kalau misalnya mata kuliah manajemen proyek, nanti kalian akan mempelajari ya bagaimana pengertian dan konsep proyek, tentu saja siklus hidup proyeknya itu seperti apa, kemudian bagaimana organisasi dalam manajemen proyek itu sendiri, kemudian siapa saja yang akan tergabung dalam tim proyek ya, kemudian bagaimana merencanakan proyek itu mulai dari awal sampai proyeknya selesai, terus bagaimana menjadwalkan ya apa saja yang duluan dikerjakan dan lain-lainnya. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan bagaimana untuk meminimalkan biaya yang digunakan dan alokasi sumber daya manusianya ya. Kalau memang dia membutuhkan sumber daya manusia, kemudian estimasi biayanya seperti apa, bagaimana penganggarannya, kemudian bagaimana mengendalikan proyek itu agar selalu berjalan ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala dalam misalnya mungkin ada karyawan ataupun SDM yang malas ataupun misalnya yang terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang awal, bagaimana untuk memberikan solusi pada permasalahan itu. Kemudian ada juga yang namanya evaluasi, edit dan pelaporan untuk penyelesaian proyeknya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, bagaimana kita bisa memulihkan proyek kalau misalnya ada beberapa tender, misalkan kalau proyek itu pakai tender ya, jadi pemilihan istilahnya kita pakai kerjasama dengan siapa sih yang paling menguntungkan. Nah itu nanti kalian pelajari juga dalam pemilihan proyek ya. Kemudian bagaimana kalau dalam pelaksanaan proyek itu terdapat konflik, bagaimana penyelesaiannya, kemudian bagaimana untuk memitigasi ataupun memberikan istilahnya hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam proyek kita. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang proyek. Oke, kira-kira contoh pekerjaan proyek apa saja sih? Mungkin ada yang bisa ngasih contoh? Silahkan. Saya, Bu. Ya, tolong raise hand ya, biar saya lihat namanya. Silakan siapa? Saya belum melihat raise hand-nya. Oke, silakan Muhammad Hilman. Contohnya pembangunan gedung, pengaspalan, pembuatan jembatan, pembuatan stadion. Pembuatan stadion. Oke. Oke, mungkin Nur Alicia, silakan. Ditambah lagi, Bu, proyek konstruksi perumahan. Perumahan, oke. Nur Alicia, sebentar ya. Oke, jadi dari contoh yang sudah diberikan sama Hilman dan Alicia ya. Oke, mungkin kalian sudah bisa melihat ya. Jadi kalau proyek itu dia kalau dari perumahan, jembatan, bangunan, itu dia bersifat sementara ya. Jadi ada rentang waktu yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan proyek tersebut. Oke, tolong yang di-mute. Oke. Nah, jadi kalau proyek ini dia urutannya sementara, kemudian aktivitasnya unik. Nah, kalau bisa teman-teman lihat antara pembuatan jembatan, pembuatan perumahan, sama pembuatan gedung itu pasti urutannya berbeda, ya. Dan kompleks, kemudian dia saling terkoneksi antara satu dan yang lain, karena dia memiliki tujuan dan sasaran yang sama.
Sehingga semua yang tergabung dalam proyek itu harus saling bersinergi ya, sehingga nanti tujuan dan sasarannya bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan sesuai juga dengan penganggaran dan spesifikasi yang sudah ditetapkan sama pemilik proyek. Jadi karakteristiknya ada sementara ya. Kemudian yang kedua ada unik. Kemudian dia bersifat progressive elaboration. Progressive elaboration itu harus saling berkoordinasi antara satu sama yang lain ya. Secara istilahnya teratur ya. Jadi tidak bisa di awal saja, tapi sepanjang perjalanan proyeknya harus tetap saling berkolaborasi. Nah, kalau manajemen proyek sendiri itu apa? Jadi nanti di sini ada aplikasinya juga, kemudian ada keterampilan, kemudian ditambahkan alat sama teknik-teknik yang dapat membantu bagaimana sih sebenarnya aktivitas proyek ini kita bisa penuhi gitu ya. Nah, dalam proses manajemen proyek ini akan melingkupi dalam perencanaan, kemudian penyediaan stafnya ya, organisasinya juga, dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan dari proyek tersebut dalam sebuah sistem sehingga yaitu tadi biayanya bisa lebih minimal dan jangka waktu yang telah ditentukan bisa dipenuhi. Nah, ciri proyek itu apa sih? Jadi kalau proyek itu biasanya dia bercirinya berupa satu paket ya atau rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan khusus ya. Kemudian biayanya sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian jangka waktunya juga sudah ditentukan. Jadi ada yang namanya due date atau batas waktu juga di sini, atau masa jatuh tempo proyeknya sampai misalnya berapa bulan sih ditentukan untuk mengerjakan. Dan bersifat sementara, biasanya ini juga non rutin ya, tidak berulang-ulang. Jadi kita juga tidak, misalnya kita tidak tiap bulan membangun jembatan misalnya, kita tidak tiap bulan membangun perumahan seperti itu ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu kita melaksanakan proyek ini. Nah, kalau proyek apa perbedaannya dengan program? Nah, kalau proyek di sini dia rangkaian kegiatannya merupakan bagian dari program ya, yang berlangsung dalam waktu jangka panjang. Dan dia misalnya ditentukan dari sumber daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi indikatornya ini jelas kalau proyek. Kalau program biasanya dia berupa sederet kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dia lingkupnya lebih luas kalau programnya. Kemudian kalau secara garis besar perbedaannya ini ya dari segi waktu dan besar sumber dayanya. Jadi kalau program skala kegiatannya biasanya lebih besar daripada proyek, kemudian kegiatannya bisa dipecah ya menjadi beberapa proyek. Persamaannya biasanya isi program dan proyek ini sama-sama mempunyai tujuan tertentu. Jadi struktur proyek seperti ini ya. Jadi dari program, kemudian ke proyek, kemudian ke kegiatan. Jadi kalau dalam proyek juga ada beberapa kegiatan ya. Tentunya tujuannya sama. Contohnya kayak gini nih. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Ini kalau kebijakan ini adalah contoh program ya. Jadi kalau programnya ini adalah kompensasi pengurangan subsidi BBM. Jadi kegiatannya adalah, tujuannya adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ya. Jadi kalau programnya ini dia melakukan kompensasi pengurangan subsidi BBM, sedangkan untuk proyeknya dia misalnya melakukan bantuan tunai langsung ya, atau biasa kita sebut BLT. Nah, itu salah satu proyeknya. Nah, kenapa manajemen proyek itu diperlukan? Karena kita ingin menentukan atau mencapai target yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian karena kita juga ingin adanya perubahan dan pengembangan dalam pelaksanaan proyeknya ya. Karena setiap proyek itu biasanya ada rentang waktu yang harus kita penuhi.
Dan dalam rentang waktu tersebut tentu saja kita memerlukan beberapa strategi ya untuk supaya tidak molor, karena biasanya semakin molor proyek itu akan semakin besar biayanya terkait dengan penambahan biaya tenaga kerja ataupun penambahan material-material ya. Jadi ketika perencanaannya tidak sesuai ya atau perencanaannya jelek, maka proyek itu juga bisa jadi berakibat gagal. Nah, kendala dalam proyek biasanya adalah dalam lingkup pekerjaan ya, kemudian waktu dan biaya. Kalau dalam lingkup pekerjaan terkait misalnya spesifikasi pegawainya ya, spesifikasi pegawainya, misalnya biasanya kan kalau misalnya tukang itu biasanya outsourcing ya, jadi kita menambah tukang sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, kadang juga ketika misalnya kita butuh tukang yang lebih, biasanya biasanya permasalahan yang terjadi adalah sumber dayanya misalnya susah didapatkan, itu salah satunya dalam lingkup pekerjaan contohnya ya. Kalau dari segi waktu bisa jadi juga dalam satu kegiatan ya, misalnya pemasangan mungkin pengecetan mungkin ya, dalam waktu pengecetan yang tadinya di range jadi 3 hari, tapi karena mungkin kekurangan tenaga kerja jadinya molor jadi 5 hari, itu salah satu contohnya. Dari segi biaya tentu saja bertambah ya, jadi ini saling berkesinambungan. Dalam segi biaya ketika misalnya kita nambah 2 hari kerja ya, yang tadinya 3 hari kerja selesai, tentu saja kita harus menambah lembur di 2 hari tersebut. Nah, proyek juga ada macam-macam ya, ada proyek konstruksi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada juga proyek penelitian dan pengembangan. Jadi bukan hanya dalam bentuk fisik ya proyek itu, dalam bentuk riset juga ada, kemudian yang berhubungan dengan manajemen jasa juga ada. Jadi tidak semua proyek bentuknya misalnya kita bisa lihat seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam riset, misalnya dalam kalau teman-teman habis baca berita ada peneliti dari Wuhan sudah melakukan penelitian, salah satu proyek juga. Jadi dia sudah meneliti adanya kemungkinan perkembangan COVID dari varian kelelawar lain misalnya. Itu contoh salah satu riset dalam proyek ya. Jadi yang dihasilkan adalah informasi. Kemudian proyek dianggap sukses itu seperti apa? Jadi kalau sistemnya bisa diterima sama pelanggan ya, kemudian informasinya bisa tepat waktu dan sesuai anggaran tentu saja ya. Kemudian proses pengembangan sistemnya memiliki dampak yang minimal ya dalam segi bisnisnya. Kemudian waktu yang dialokasikan sesuai, biaya yang dianggarkan juga sesuai. Jadi dalam manajemen proyek yang paling penting juga sebenarnya sistem informasi. Ketika misalnya ada miskomunikasi, itu juga bisa menghambat dalam penyelesaian proyek tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat kesuksesannya. Kalau misalnya proyek tersebut gagal, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, salah satu dari sekian banyak penyebab ini biasanya terjadinya karena biasanya komitmen dari manajemen proyeknya kurang bagus ya, sehingga dia tidak mengejar target yang di awal. Kemudian kurang koordinasi juga, biasanya ada yang mengambil jalan pintas ya, tanpa melakukan istilahnya sharing ataupun minta pendapat sama yang ahli misalnya seperti itu. Kemudian komitmennya juga dalam anggaran dan jadwal kurang bagus, estimasinya kurang bagus, misalnya juga terlalu optimis ya. Jadi kadang terlalu optimis juga bisa menyebabkan suatu kegagalan ya, karena kita boleh optimis tapi kita harus tahu dulu nih apa saja yang kita lalui untuk mencapai hal tersebut. Ketika misalnya logis dan bisa kita achieve atau kita dapatkan, nah kita boleh optimis. Tapi kalau misalnya cuman keyakinan saja tanpa didasari dengan istilahnya
perancangan kegiatan-kegiatan yang matang, nah, itu bisa jadi salah satu penyebab kegagalannya. Kemudian keterampilan manajemen yang belum terlalu bagus ya, kemudian kesulitan dalam beradaptasi dalam perubahan. Nah, karena kalau dalam satu proyek, misalnya dalam jangka waktu 6 bulan, bisa jadi juga ada beberapa perubahan yang terjadi terkait misalnya peraturan pemerintah dan lain-lain. Nah, kalau kita sulit beradaptasi, nah itu juga bisa menghambat proyek kita. Kemudian yang tadi sumber daya yang tidak mencukupi juga salah satu penyebab kegagalan ya. Kemudian kegagalan dalam mengelola perencanaan. Nah, sebenarnya yang paling krusial di sini ya, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Makanya kita butuh manajemen proyek sehingga kita bisa tahu nih apa sih kegiatan yang lagi running, selesainya sampai kemana, apa yang harus saya siapkan untuk kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Kalau ukuran proyek sendiri bisa dilihat dari jumlah kegiatan ya, kemudian besarnya biaya, semakin besar biayanya otomatis proyeknya bisa dikategorikan semakin besar ya, jumlah tenaga kerja, waktu yang diperlukan. Kemudian dari tingkat kompleksitasnya juga, jadi kalau dalam satu proyek itu berapa banyak kegiatan yang saling berhubungan dengan kegiatan lain ya, kemudian jenis hubungan antar kelompok dan organisasi atau misalnya proyeknya kita tuh membutuhkan kerjasama dengan organisasi-organisasi tertentu misalnya seperti itu. Kemudian jenis dan jumlah hubungan antara kelompok dari pihak luar ya. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi kalau misalnya seperti riset tadi, nah tingkat kompleksitasnya juga kemungkinan lebih tinggi. Kemudian contoh proyek yang berukuran besar dengan kegiatan yang banyak tapi tingkat kesulitan sedang. Kira-kira ada enggak yang bisa ngasih contoh? Proyek yang berukuran besar dengan tingkat kesulitannya banyak ataupun sedang, kira-kira apa? Kalau misalnya dari penjelasan yang tadi ya, dari teman-teman sampaikan, kalau yang berukuran besar biasanya memang kayak gedung, jembatan, perumahan ya. Nah, kalau perumahan mungkin tingkat kesulitannya relatif sedang ya, karena aspeknya adalah rumah huni ya. Tapi berbeda dengan jembatan, karena jembatan kan istilahnya lebih menantang ya pekerjaannya, karena dia harus melihat keseimbangannya, kemudian berapa muatan yang bisa naik ke jembatan tersebut dan lain-lainnya itu harus diteliti dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan, misalnya seperti itu. Nah, pandangan lama dan pandangan baru terkait manajemen proyek sendiri. Kalau pandangan lama, dia beranggapan kalau manajemen proyek ini perlu semakin banyak orang dan ongkos tambahan itu kan semakin baik. Sedangkan pandangan baru adalah manajemen proyek memungkinkan menyelesaikan pekerjaan dengan ongkos yang lebih murah dan orang lebih sedikit ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pandangan lama keuntungannya menurun. Padahal dalam manajemen proyek ketika kita melakukan perencanaan dengan baik itu bisa meningkatkan keuntungan. Kemudian manajemen proyek meningkatkan jumlah perubahan terkait cakupan pekerjaan. Nah, kalau pandangan baru sendiri, manajemen proyek ini akan menjadi kontrol yang lebih baik dalam perubahan cakupan pekerjaannya. Misalnya pekerjaan A misalnya kelebihan orang, nah, orang tersebut bisa dialokasikan untuk pekerjaan yang lain sehingga bisa bersama-sama selesai di pekerjaan tersebut. Kemudian pandangan lama, kalau manajemen proyek ini menciptakan ketidakstabilan dan konflik. Padahal manajemen proyek ini akan lebih mengefisiensikan ya, akan membuat pekerjaan kita lebih efisien dan efektif melalui prinsip perilaku organisasi yang lebih baik ya. Karena setiap orang bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, manajemen proyek dulu pandangan lama menyerahkan produk kepada pelanggan, padahal manajemen proyek ini memberikan solusi ya, dan juga meningkatkan bisnis serta kualitasnya, seperti itu.
Fungsi-fungsinya ya, kalau dalam manajemen proyek ada yang namanya scoping, ada ruang lingkup proyeknya, ada planning, perencanaan, ada estimating atau perkiraan, scheduling, penjadwalan, kemudian organizing, dia mengorganisasikan ya, directing, mengarahkan, ada controlling, pemonitoran, dan closing. Dalam fase manajemen proyek, pada fase perencanaan ya, jadi ini dia mendefinisikan proyek. Tolong yang belum mute, di-mute-kan ya. Ini suaranya kedengaran soalnya. Jadi dalam fase perencanaan ya, jadi ada 3 fase yang paling penting dalam manajemen proyek ini adalah perencanaan. Di sini kita menentukan sasaran, kemudian mendefinisikan proyeknya, kita tujuannya apa sih, kemudian mengorganisasikan tim. Penjadwalan ini terkait dengan menghubungkan orang, uang, dan bahan. Jadi dalam aktivitas ini saling berhubungan dengan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Kemudian pengendalian, di mana kita berusaha untuk mengawasi terkait yang tadi, sumber daya, biaya, dan kualitas, serta anggarannya apakah sesuai atau tidak. Nah, dalam perencanaan struktur kerja ya, jadi biasanya seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh untuk breakdown struktur kerjanya. Jadi dalam satu proyek ada proyek service, ada hardware komponen, ada software komponen. Nah, dalam software komponen ini dia masuk kategori level 2 ya. Kalau level 1-nya proyek, level 2-nya software komponen. Level 3-nya adalah kegiatannya, misalnya modul A, modul B, modul C. Jadi kurang lebih contoh pendefinisian struktur penguraian kerjanya seperti ini. Nah, ini contoh Gancar untuk melakukan penjadwalan ya. Jadi kalau misalnya contohnya ini adalah kita melakukan investigasi di bulan Mei, kemudian melakukan problem analisis dari Mei sampai Juni, kemudian kita merequire ataupun melihat dari analisisnya tersebut atau mengembangkan analisis tersebut mulai dari Juni sampai Juli, kemudian mengambil keputusan analisis dari Juni sampai awal Agustus ya. Kemudian kita melakukan desain di bulan pertengahan Juni sampai dengan awal Oktober, Kemudian konstruksinya mulai di Agustus sampai dengan November, kemudian implementasinya dari September sampai Desember. Nah, misalnya kita sekarang berada di September, kita harus lihat nih progresnya seharusnya seperti apa. Nah, di sini kalau teman-teman lihat harusnya yang warna ungu tebal ya, ungu terang ini adalah pekerjaan yang sudah selesai. Kalau yang ungunya agak muda ini adalah pekerjaan yang belum selesai. Ketika misalnya kita berada di today ya, hari ini, dia di akhir September misalnya, berarti ada pekerjaan yang terlambat ya. Kalau teman-teman bisa lihat harusnya konstruksinya sudah selesai di September. Nah, jadi ini harus diperhatikan dalam proyek ini. Nanti penyelesaiannya seperti itu. Jadi di ending teman-teman merencanakan harus ada Gantt chart nih. Jadi Gantt chart ini adalah sebagai alat untuk melihat ya, ataupun mendefinisikan ataupun mengontrol proyek yang sedang berjalan. Nah, itu tadi salah satu contohnya ya. Kalau dalam peralatan dan teknik manajemen proyek biasanya ada yang namanya PERT chart juga. Jadi ini adalah model jaringan grafis yang akan menggambarkan tugas-tugas proyek yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, nanti di sini teman-teman akan mempelajari yang namanya PERT dan CPM, di mana kalau PERT sendiri adalah untuk digunakan untuk perkiraan waktu untuk setiap aktivitas, sedangkan CPM-nya adalah melihat apakah faktor yang mempengaruhi suatu aktivitas tersebut ada faktor apa saja, seperti itu. Nah, untuk melakukan PERT dan CPM ada 6 langkah dasar. Yang pertama kita harus mengidentifikasi proyek dulu, kemudian menyiapkan struktur pecahan kerjanya, kemudian membangun kegiatan hubungan antara kegiatan ya,
dan memutuskan sebenarnya kegiatan apa yang lebih dahulu kita lakukan ya, dan mana yang mengikuti. Kemudian kita gambarkan jaringannya yang menghubungkan seluruh kegiatan, kemudian menetapkan perkiraan waktu dalam penyelesaian proyek tersebut, kemudian menghitung jalur. Ya, yang paling penting adalah menghitung jalur. Kita harus melihat dulu jalurnya sebenarnya yang kritis yang mana. Kritis dalam artian yang mana yang memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam proyeknya kita. Aktivitas apa yang akan memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam proyek kita. Kemudian kita menggunakan jaringan tersebut untuk membantu dalam perencanaan dan penjadwalan serta pengendalian proyek. Nah, jadi dalam aspek jaringan ada dua ya, ada yang namanya titik aktivitas pada titik AON atau biasa disebut AON ya. Dalam jaringan di sini menandakan adanya aktivitas ataupun ada istilahnya panah atau aktivitas panah namanya AOA. Jadi nanti teman-teman akan lihat perbedaan antara perancangan AON dan AOA itu seperti apa sih. Nah, dalam perbandingan antara jaringannya ya, kalau misalnya kita lihat, kalau pakai node AON ya, nanti namanya node ya. Node AON dia misalnya dari pekerjaan A ke B ke C. Nah ini A datang sebelum B dan yang datang sebelum C juga. Jadi arahnya seperti ini. A datang sebelum B ya, kemudian B ini datang sebelum C. Jadi node-nya seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini adalah A dan B, keduanya harus diselesaikan sebelum kita memulai C. Ya, harus diperhatikan. Berarti dia A dan B harus selalu dikerjakan duluan sebelum kita mengerjakan yang C. Kalau pakai AOA dia panahnya seperti ini. Kalau AON dia panahnya seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang membedakan dari perencanaan ini, cuman penggambarannya saja yang berbeda ya. Kalau AOA dia biasanya menambahkan istilahnya yang ditanda itu adalah panahnya. Kalau di sini kita bisa lihat jelas aktivitasnya ya. Kemudian B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Berarti A dulu diselesaikan baru bisa mengerjakan B dan C, sama kayak di sini. Jadi seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, nah di sini ada yang spesial ya, ada yang namanya dummy activity. Jadi kegiatan dummy ini cuman bisa ditunjukkan pada aktivitas AOA. Nah dummy ini adalah kegiatan antara ya, yang sebenarnya tidak ada hitungan waktunya ya, hanya menandakan kalau misalnya harus ada yang diselesaikan dulu untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Jadi ini kegiatan istilahnya perantara yang tidak ada hitungan waktunya ya. Nah, nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di manajemen proyek. Nah, ini juga seperti ini. Contohnya ya, saya kasih contoh bagaimana sih menghubungkan antara aktivitas-aktivitas itu. Jadi sini pemerintah akan membangun rumah sakit ya berstandar internasional, kemudian rumah sakit tersebut akan dibangun melalui 8 kegiatan, yaitu membangun komponen internal, kemudian ada modifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan, kemudian menuangkan beton dan memasang rangka, membangun pembakaran temperatur tinggi, memasang sistem kendali polusi, membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yaitu pemeriksaan dan pengujian. Di mana aktivitasnya seperti ini ya. Nah, ini adalah kegiatannya, kemudian ini adalah pendahulunya. Jadi A dan B ya, tidak ada yang mendahului, jadi dia bisa dikerjakan. Tapi di sini C tidak bisa dikerjakan kalau A-nya belum selesai. D tidak bisa dikerjakan kalau A dan B belum selesai. E tidak bisa dikerjakan kalau C belum selesai, sama dengan F. Ya, dia tidak bisa dikerjakan kalau C-nya belum selesai. G tidak bisa dikerjakan kalau D dan E belum selesai. Dan yang terakhir H tidak bisa dikerjakan kalau F dan G belum selesai.
Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana alur aktivitasnya. Nah, nanti teman-teman akan mengerjakan seperti ini. Jadi ini dimulai ya. Jadi A dan B yang harus dikerjakan duluan. Kemudian A panahnya ke C ya. Karena dia harusnya dikerjakan setelah A. Kemudian ada D juga yang bisa dikerjakan setelah A dan B selesai. Kalau teman-teman bisa lihat ini ya. A dan B selesai. Kemudian E dan F setelah selesai C. Berarti ada E dan F setelah selesai C. Bisa mengerjakan E dan F. Kemudian untuk yang G, dia bisa dirancang kalau D dan E selesai. Berarti nyambungnya sini D dan E selesai mengerjakan G. Kemudian yang terakhir adalah F dan G. F dan G selesai. Kemudian ini menggambarkan H. Oke, ini contoh node AON. Kalau AOA-nya seperti apa? AOA-nya seperti ini. Kalau AOA dia membutuhkan aktivitas dummy karena ada dua aktivitas yang dikerjakan bersamaan. Seperti itu. Nah, jadi kalau AOA dia akan ada penjelasan di setiap panahnya ya. Bedanya seperti itu saja sih. Tapi lebih sering digunakan yang AON setahu saya. Nah ini ya, yang kalian lihat adalah aktivitas awal saja atau penggambaran awal yang belum menampilkan. Jadi nanti akan ditampilkan lagi, misalnya ini pengerjaannya berapa hari, gitu ya, membutuhkan waktu berapa hari, terus kita mulai misalnya kita punya waktu 20 hari misalnya, pekerjaannya misalnya 2 hari. Nah, nanti dihitung juga harinya, harus balance semua dari awal sampai akhir. Jadi harus habis waktunya dari awal sampai akhir. Nah, nanti untuk lebih rincinya kalian bisa pelajari di manajemen proyek. Tapi kurang lebih manajemen proyek akan mempelajari hal-hal seperti ini. Oke, untuk manajemen proyek, apakah ada yang ditanyakan? Oke, penjelasan saya jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini adalah pengenalan saja sih sebenarnya. Kalau pengantar teknik industri sebenarnya intinya adalah mengenalkan ke teman-teman apa saja yang akan kita pelajari lebih dalam di teknik industri dan gunanya untuk apa sih. Karena biasanya kan kalau ya saya pasti paham kalau kalian masih semester 1 masih bingung nanti arahnya setelah saya lulus akan seperti apa sih. Atau mungkin sebagian ada beberapa orang yang merasa apakah saya salah jurusan atau seperti apa. Nah, untuk lebih mengenalnya lagi, makanya ada mata kuliah pengantar teknik industri supaya kalian paham kalau teknik industri itu ranahnya bisa kemana saja dan kita tuh istilahnya tidak bukan hanya industri, pokoknya harus kerja di industri, tidak seperti itu. Kita pun juga bisa bekerja di bidang jasa, contohnya seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemodelan sistem ya. Jadi nanti kalau dalam pemodelan sistem, ya, yang harus teman-teman lihat pelajari adalah apa sih sistem itu, apa konsep sistemnya, kemudian bagaimana konsep model ya, kemudian bagaimana identifikasi permasalahannya, kemudian bagaimana pengembangan modelnya, formulasi apa saja untuk analisis keputusan dalam pemodelan sistem, bagaimana cara verifikasi dan validasi modelnya, bagaimana mengimplementasikannya, kemudian bagaimana untuk mensimulasikan sistem tersebut. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita berpikir secara sistem. Ya. Sekarang saya ajak nih. Jadi pertanyaan pertama nih, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan bisa raise hand. Pak, saya Ibu. Oke, silakan raise hand ya, biar saya lihat namanya deh. Oke, silakan Putri Andini. Cara memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas. Buka kulkas, masukkan jerapah, tutup kembali kulkasnya.
Oke, ya mungkin udah pernah lihat ya. Oke, Iya, Ibu. kemudian ini, oke, jadi benar ya. Ya, jadi kita buka kulkas, kemudian masukkan jerapah, kemudian tutup kembali kulkasnya. Jadi tes ini menguji apakah Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks atau tidak. Oke, itu simpelnya ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin belum pernah dengar seperti ini, mungkin berpikirnya dilipat dulu jerapahnya, dipotong dulu jerapahnya, mungkin akan berpikir kompleks. Tapi ingat teman-teman ya, di sini kita akan mempelajari tentang sistem. Kita cuman dapat arahan adalah memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas. Jadi yang kita lakukan adalah memasukkan saja, masukkan jerapah, kemudian tutup kembali kulkas. Oke, sekarang bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Silahkan, ada lagi yang bisa menjawab? Buka kulkasnya, kasih keluar jerapahnya, kasih masuk gajahnya. Ya, siapa itu tadi? Siapa tadi itu, Dak? Siapa tadi yang menjawab? Cantika, Bu. Siapa? Cantika. Cantika. Oke. Oke, Pak. Oke, betul ya. Jadi kalau dalam sistem kita harus ingat dulu apa yang sudah masuk. Oke, jangan sampai langsung masukkan saja gajahnya, enggak seperti itu ya. Dalam sistem kita harus lihat dulu apa yang sudah kita input ya. Kita harus keluarkan dulu untuk memasukkan inputan baru. Jadi kita buka kulkasnya, masukkan gajahnya, dan tutup kembali kulkasnya. Ya, jadi ini akan menguji bagaimana Anda berpikir untuk tindakan yang Anda sudah ambil ya. Kalau tadi sudah memasukkan, masa langsung dimasukkan lagi ya, karena di dalam kulkas tuh ada isinya seperti itu. Kalau yang kayak gini nih, Raja Hutan menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentu saja hadir ya. Tapi siapa yang tidak hadir? Silakan. Putri Andini. Gajah, Ibu, karena masih ada di dalam kulkas. Oke, gajah ya. Jawabannya adalah gajah. Karena ingat, kita harus ingat ya, gajah itu masih ada dalam kulkas, makanya dia tidak bisa hadir dalam konferensinya. Nah, pertanyaan terakhir, Anda harus menyeberangi kali tempat banyak buaya berhuni. Bagaimana caranya? Oke, silakan. Belum pernah ada yang dapat? Pernah, Ibu, tapi dilupa kalau yang ini. Belum saya, Ibu. Belum pernah. Oke, bagaimana cara menyeberangi kali tempat buaya berhuni? Bagaimana caranya? Berenang saja kan? Karena pergi pesta semua, Bu. Bukan pesta ya, konferensi. Oke. Karena semua buayanya pergi konferensi, kan tadi sudah dibilang. Oke, semua binatang hadir. Berarti buayanya juga hadir dong. Jadi nyebrang aja. Oke, jadi ini akan menguji apakah Anda belajar dari kesalahan. Contohnya kenapa? Karena informasi itu sangat berharga ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, harus sistematik cara berpikirnya. Apa yang kita sudah input, kita harus ingat ya. Kalau mau menginput lagi, harus dikeluarkan lagi. Jadi cara berpikir sistem itu agak berbeda dengan kita. Jadi dia istilahnya melihat ya bagaimana step by step kita berpikir. Nah, juga melihat apakah kita mengingat step yang sebelumnya atau tidak. Ketika misalnya kita menambahkan sesuatu tapi yang sebelumnya kita tidak selesaikan, itu sistemnya bakal error pasti. Itu perbedaan cara berpikir sistem dengan cara berpikir manusia. Ya, dia lebih teratur ceritanya seperti itu. Jadi di sini ya ada yang namanya structure influence behavior. Jadi bagaimana sistem mempengaruhi perilaku kita. Jadi bagaimana perilaku seseorang itu akan berubah sesuai dengan sistem ataupun lingkungan di mana dia hidup ya.
Kenapa orang Indonesia lebih disiplin kalau dia tinggal di Amerika atau Singapura? Contohnya ya. Kenapa orang Indonesia akan lebih paham bagaimana cara memilah sampah kalau misalnya dia tinggal di Jepang ataupun Korea? Karena sistemnya ataupun lingkungannya menerapkan hal seperti itu. Sedangkan di Indonesia, jangankan buang sampah, jangankan memilah sampah ya, tempat sampah di depan kita aja kadang ada yang masih buang sampah sembarangan. Contohnya seperti itu ya. Jadi memang sistemnya tidak mempersiapkan kita untuk bagaimana perilaku kita agar bisa istilahnya membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Itu belum diterapkan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman bingung, sebenarnya sistem itu apa sih? Jadi sistem ini adalah kumpulan unsur-unsur ya, yang saling berhubungan, kemudian saling tergantung juga, tentu saja juga saling berintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini sistem itu memelihara bagaimana keberadaan fungsi dari sebuah kesatuan ya, melalui suatu interaksi antara satu sama yang lain. Oke. Contohnya ya, sistem subsistem. Kalau sistemnya adalah mobil, ya subsistemnya adalah bodi mobil, kemudi, mesin, ban, dan lain-lain. Contoh lain lagi, kalau sistemnya adalah mesin, maka subsistemnya adalah ada karburator, ada radiator, ya, ada persneling, dan lainnya. Kalau manusia nih, subsistemnya adalah badan, kepala, tangan, kaki. Nah, sedangkan kalau badan, subsistemnya adalah jantung, paru, mungkin alat pencernaan, alat reproduksi, dan lain-lain. Kalau desa, ya subsistemnya adalah pemerintah, masyarakat, keluarga. Kalau pemerintah, subsistemnya adalah sekdes, ya kepala urusan, dan lain-lain. Nah, jadi ini yang membedakan antara sistem dan subsistem. Oke. Jadi apa perbedaan sistem dan unggukan? Kalau sistem, jadi kalau sistem ini adalah bagiannya saling berkaitan ya, kemudian berubah bila ditambah ataupun dikurangi ya. Bila dipotong jadi 2, dia akan menghasilkan suatu subsistem kecil, tapi tidak akan merusak suatu sistem tersebut. Kemudian susunan-susunan bagian ini merupakan hal yang sangat penting ya, karena masih tetap saling berhubungan ya dan bekerja sama. Kemudian perilakunya tergantung dengan total strukturnya seperti apa. Kemudian perubahan struktur akan merubah perilaku juga. Itu yang harus diperhatikan. Perubahan struktur akan mengubah perilaku. Contohnya kalau misalnya perubahan sistemnya juga ya akan mengubah sistem tersebut seperti itu. Kalau unggukan dia hanya merupakan kumpulan dari bagian-bagian, jadi tidak akan berubah. Ketika ini istilah dalam itu ya. Jadi nanti akan pakai aplikasi ya. Jadi teman-teman nanti akan pakai suatu aplikasi dalam perencanaan sistem. Jadi ini istilah dalam komputer. Jadi bila dibagi menjadi 2, dia hanya unggukan kecil tapi tidak saling berhubungan. Jadi kalau susunan ini akan tidak relevan ya. Biasanya juga tidak dianggap penting. Kemudian bagian-bagian ini dapat berfungsi secara terpisah dan perilakunya tergantung jumlah dan ukuran. Nah, ada yang namanya juga sistem thinking ya. Bagaimana kita berpikir secara sistem. Jadi ini adalah pendekatan ilmiah. Jadi umumnya melihat bagian-bagian yang secara keseluruhan ya, supaya kita tidak lupa tentang mendapatkan detail, tapi tidak lupa tentang keseluruhannya. Kalau kita berbicara tentang sistem thinking, ya, ini adalah sistem kerja manusia, ya, sistem berpikir manusia secara keseluruhan dari kepala, tangan, perut, kaki, ya, yang membuat kita sadar dan berpikir. Ini juga bisa terkait dengan mempelajari bagian-bagian, misalnya yang hanya dipahami sebagian saja, tetapi untuk karakteristiknya harusnya kita mendapat keseluruhan. Untuk sistem thinking, nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Jadi ini untuk saya memberi penjelasan tentang pemodelan sistem saja. Karena cara berpikir sistem itu berbeda dengan kita ya.
Dia itu harus sistematik. Tidak bisa istilahnya tidak bisa mengikuti pemikiran manusia. Dia harus istilahnya apa ya? Benar-benar tertata dari awal sampai akhir. Ya kayak kuis tadi, ya kalau memang dia masih ada, kalian harus ingat informasi apa yang sebelumnya sudah dilakukan. Kalau misalnya mau melakukan istilahnya aktivitas baru seperti itu. Oke, untuk pemodelan sistem ada yang ditanyakan? Oke, sambil menunggu pertanyaan mungkin saya absen dulu ya. 35. Oke, Abdurrahim ada? Hadir, Bu. Afif? Hadir, Bu. Andi Aprianti? Hadir, Bu. Andi Musdalifa? Hadir, Bu. Dia Suci? Hadir, Bu. Febiola? Hadir, Bu. George? George enggak ada? Oke, George sudah 3 kali ya, enggak hadir ya. Hasriani? Ya, hadir, Ibu. Ilo? Hadir, Bu. Ismu Tafsira? Hadir, Bu. Mahrani? Mahrani ada? Hadir, Bu. Lisa? Bu. Hadir, Bu. Oke. Ikram? Hadir, Bu. Altorik? Ya, hadir, Bu. Rivaldi? Hadir, Bu. Nurhalis? Hadir, Bu. Muhammad Ade Setiawan? Hadir, Ibu. Oke. Aslam Malik? Aslam Malik? Ada? Oke. Haidir? Hadir, Bu. Zulkifli? Zulkifli enggak ada? Hadir, Bu. Nabila? Hadir, Bu. Nur Alisa? Hadir, Bu. Nirmalasari? Nirmalasari Edi? Nggak ada begitu, Bu, dari awal. Oh, Nur Alisa. Oke, Nur Yuda? Hadir, Bu. Oke. Nurul Nabila Ilyas? Hadir, Bu. Olivia? Hadir, Bu. Putri Andini? Hadir, Bu. Reskika? Hadir, Bu. Rizka Putri? Hadir, Bu. Rizky Putri? Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah? Hadir, Ibu. Lufiani? Hadir, Ibu. Triwarti? Hadir, Bu. Rafiq? Hadir, Bu. Oke ya. Oke, karena saya kemarin kurang, kalau tidak salah sekitar 2 pertemuan ya harusnya, bukan 3. Jadi karena kemarin saya tidak masuk, hari ini saya double pertemuan, maka pertemuan selanjutnya kita akan adakan kuis ya. Kuisnya terkait dengan materi manajemen konsep perancangan produk, kemudian kualitas sama manajemen proyek ya. Jadi ada 3 materi yang masuk dalam kuis 2. Tapi sebelum kuis saya akan memberikan materi terkait konsep organisasi manajemen dan manajemen industri ya. Kemudian kita masih ada 2 pertemuan lagi untuk membahas tentang konsep PPIC dan system thinking. Seperti itu ya. Kemudian UAS-nya nanti masuk berarti cuma 3 materi. Konsep PPIC, kemudian system thinking, sama konsep organisasi manajemen industri. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu tadi nama aku tadi disebut pas absen. Oh iya, sudah saya centang tadi, Kak.
Nah, makasih Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Ya, Bu. Kuisnya seperti kemarin 30 nomor ya. 30 nomor dalam waktu 1 jam. Pilihan ganda, tidak ada pengulangan, jadi tolong dipelajari baik-baik ya. Ini ada beberapa yang belum saya input videonya ya, jadi insya Allah hari ini akan saya input videonya. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, tadi pertanyaannya dapat dari mana? Upgrading. Halo? Tadi jawaban yang gajah, jerapah itu dapat dari mana, Dek? Waktu SMK Ibu Biasa itu, Bu. sering dikasih. Waktu SMK di. Oke, baik ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Semoga ilmunya bisa dicerna dengan baik. Kalau memang misalnya ada yang masih belum paham, bisa di-chat via WA ataupun di chat di Classroom. Oke, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.